Abiha alladzi qad wakalani bi mahri speaker Soundqueen 18 inch harga 4 juta wa ada wa disolah halan. Prosesi akad nikah di kantor urusan agama Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur viral di media sosial. Bagaimana tidak, mempelai pria melaksanakan ijab kabul dengan mas kawin sebuah Soundqueen atau speaker 18 inci senilai 4 juta rupiah. Pasangan pengantin Khairul Riki Akukoso dan Wiwit mengaku memilih mahar yang tidak biasa tersebut karena nantinya bisa digunakan untuk usaha bersama. Pasalnya, sang laki-laki mempunyai peralatan sound system yang sering disewakan untuk kegiatan sound horeg. Kaget sih mas, di pihak KUA sana kaget, loh kok bawa speaker ya, yang sama istri itu mintanya dua buah speaker. Terus baru kali ini lihat mas kawin pakai speaker gitu. Sementara itu, menurut KUA Prigen, sebelum akad nikah, kedua mempelai sudah sepakat terkait kejelasan mahar yang berupa Soundqueen 18 inci tersebut. Ceritanya pas rafaan, pas pemeriksaan kita tanya yang manten perempuan, ini yang minta ini manten perempuan apa masnya ini yang minta. Nah, terus manten perempuan jawab, saya yang minta pak. Ya sudah, kita tulis di situ ada satu pemeriksaan. Fenomena mahar unik ini pun menambah deretan kisah pernikahan kreatif yang mencuri perhatian. Bagi Khairul dan Wiwit, mahar tersebut bukan hanya simbol cinta, tetapi juga hobi yang menyatukan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, patung Presiden pertama Indonesia Bung Karno yang kondisinya rusak saat ini sudah dievakuasi untuk diperbaiki. Sebelumnya patung yang berada di alun-alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini menjadi sorotan di media sosial karena miring di bagian leher dan kepala usai tertimpa tenda. Patung Soekarno yang terpasang di alun-alun Indramayu, Jawa Barat ini rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat pelantikan P3K pada Kamis 13 November lalu. Miringnya patung yang berdampingan dengan patung Bung Hatta ini mendapat sorotan luas di media sosial. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini sudah mengevakuasi patung yang terbuat dari tembaga ini untuk diperbaiki. Patung akan diperbaiki oleh pembuatnya langsung agar bentuknya kembali seperti semula. Kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi bukan yang membuat awal itu kan khawatir malah jadi rusak. Nah, kita juga masih konfirmasi dengan pihak panitia ini. Saya konfirmasi ke sana, pihak panitia pengen mengetahui dulu berapa sih anggaran ini. Untuk keserasian, Pemkab Indramayu melepas 2 patung proklamator yang berdiri sejak tahun 2023 tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Bupati Indramayu Luki Hakim menjelaskan bahwa rusaknya patung Soekarno di alun-alun Indramayu murni karena angin kencang. Saat ini pemerintah kabupaten tengah mencari pembuat patung untuk memproses perbaikannya. Jadi 2 hari sebelumnya ada pelantikan P3K, itu ada 4.700 orang lebih, jadi besar, tendanya pun besar. Lalu setelah selesai, besoknya itu sebelum dicopot, itu memang ada angin besar sekali Pak. Jadi di Indramayu itu ada beberapa angin puting beliung, bahkan banyak beberapa rumah-rumah, beberapa waktu lalu pun sampai rusak parah, ada korban jiwa juga. Nah, yang di alun-alun ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ada angin puting, angin saya nggak tahu puting atau nggak, pokoknya angin besar menimpa patung, terus posisinya kan jadi begitu. Sempat untuk terlihat nggak begini kan ditutup pakai kain tuh. 4 hari lagi akan ada acara di alun-alun, acara besar, khawatir nanti mengganggu flow dari para pengunjung. Jadi udah diangkat saja, dibenahi di gudang lah, di tempat pengrajinnya. Nah, pengrajinnya ini kan mungkin kayak karena handmade, buatan tangan, kalau kita las sembarangan mungkin nanti jadi malah rusak. Saya pikir coba dicari yang buat ini siapa sebelumnya, karena ini kan peninggalan dari yang sebelum ini kan dari tahun 2023 kalau nggak salah, 2023. Iya, jadi
kita lagi cari tahu pengrajinnya siapa, nanti biar beliau saja nanti yang kita tugasi untuk Curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan Puncak menyebabkan debit air di aliran Sungai Taman Safari meluap. Aliran sungai yang cukup deras ini membuat jalur sulit dilewati oleh pengunjung. Salah seorang pengunjung Taman Safari merekam banjir akibat luapan sungai di Taman Safari Cisarua, Bogor. Derasnya aliran sungai ini membuat pengunjung tidak bisa melintas. Pihak Taman Safari pun mengarahkan pengunjung ke rute alternatif. Banjir ini terjadi akibat luapan aliran sungai Taman Safari usai curah hujan tinggi yang kerap mengguyur kawasan Puncak. Banjir tidak menghalangi pelaksanaan pesta pernikahan di Jombang, Jawa Timur. Tak hanya kedua mempelai, tamu undangan pun harus melewati genangan air tanpa menggunakan alas kaki. Mempelai wanita ini harus digendong dari rumahnya ke tempat digelarnya ijab kabul lantaran banjir merendam Desa Pager Tanjung, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya banjir terjadi sejak malam akibat tingginya curah hujan yang berlangsung sepanjang hari. Namun, genangan banjir tersebut tidak menyurutkan semangat Suwarno dan Halimah untuk melangsungkan prosesi walimahan. Para tamu yang berdatangan juga harus bertelanjang kaki di tengah genangan banjir. Meski banjir, pihak keluarga mengaku terpaksa melanjutkan prosesi pernikahan karena sudah terlanjur dipersiapkan sejak lama. Mantenan tadi nikahan jam 7 Mas, ya toh. Berhubung ada banjir, ditunda jam 8. Berhubung mau ke sini jam 10, ditunda baru luhur. Jam sama jalanan nanti. Banjir terjadi diduga akibat kondisi sungai yang ada di Desa Pager Tanjung dangkal, sehingga setiap turun hujan deras, air dari sungai meluap ke permukiman. Dan kali ini adalah yang paling parah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Bagi warga Jakarta Utara, waspadalah karena BMKG merilis sejumlah daerah yang berpotensi dilanda banjirop. Banjirop di pesisir Jakarta ini diperkirakan berlangsung hingga 1 pekan ke depan. Banjirop melanda pesisir utara Jakarta mulai kemarin dan akan berlangsung hingga 27 November mendatang. Sejumlah wilayah yang berpotensi banjir, diantaranya Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Marunda, hingga Muara Angke Penjaringan. Menurut BMKG, banjirop disebabkan fenomena fase bulan baru. Dan untuk menghadapi banjirop ini, masyarakat diimbau agar selalu waspada dan terus memantau pembaruan informasi dari BMKG. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di Muara Angke, Jakarta Utara. Anissa, bagaimana kondisi banjirop di sana dan seperti apa persiapan warga mungkin untuk mengungsi? Ya, Deta dan juga pemirsa, hari ini memang terjadi lagi banjirop menggenangi kawasan yang ada di Blok Empang, tepatnya di Muara Angke, RT 9 RW 22 Jakarta Utara. Kalau dilihat di layar televisi Anda, memang ini ketinggian air sudah mencapai 20 cm. Dibandingkan hari kemarin, ini memang sudah menurun begitu ya. Kalau kemarin mencapai selutut orang dewasa, kini hanya di ketinggian 20 cm. Namun warga saat ini mengantisipasinya dengan memindahkan barang-barang elektronik, kemudian dokumen-dokumen penting untuk naik ke lantai 2 rumah mereka. Dan ini salah satu rumah warga yang saat ini sedang dijadikan tempat mengungsi bersama begitu ya, bersama Ibu RT. Ibu Mastiah, bisa dijelaskan ini air tadi datang menggenangi kawasan kampung ini sejak jam berapa? Tadi dari pagi, sekitar jam 5-an lah. Nah, udah menggenangi. Kemudian antisipasi Ibu dan himbauan kepada warga sekitar seperti apa? Kita share ke grup
dari BMKG kalau mau ada datang banjirop datang gitu. Jadi kan warga-warga udah antisipasi semua. Apa saja Bu langkah-langkah antisipasi yang dilakukan warga ketika banjirop datang? Ya menaikkan barang-barangnya seperti taruh di atas bangku, ada yang dibikin balai-balai gitu kan, ada yang rumahnya diuruk kembali, antisipasinya begitu. Iya. Ini tidak terjadi hanya hari ini saja, melainkan sudah selama sepekan. Apa harapan Ibu untuk pemerintah? Ya kalau bisa secepatnya lah ditata gitu. Tempatnya seperti jalan mitigasi yang di atas itu secepatnya dijadikan biar cepat kelar, jadi kita nggak terkena air rob lagi. Mungkin ada bantuan yang diperlukan saat ini oleh warga. Bantuannya ya itu air bersih. Kadang kalau misalkan di sini kan masih pakai air sumur ya, jadi kita membutuhkan air bersih. Kalau air sumur kan kita kalau kena air begini jadinya asin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mastiah atas informasinya. Semoga banjir segera cepat surut dan pemerintah segera mengirimkan bantuan air bersih untuk warga yang ada di Muara Angke, Jakarta Utara. Dan kalau tadi Ibu sempat menuturkan begitu ya, Ketua RT di sini memang membuat sebuah grup begitu, Deta dan juga pemirsa bersama dengan tim dari pemerintah gitu untuk memberikan apabila nantinya ada kiriman banjirop yang intensitasnya lebih tinggi, warga dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman karena diperkirakan banjirop ini akan terjadi dari hari ini hingga tanggal 27 November 2025 mendatang. Demikian saya kembalikan kepada Deta yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.